dalam kitab Kejadian dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ingat, bahasa di dalam kitab suci penolong, bukan pembantu, bukan jongos. Saya suka jengkel kadang-kadang kalau lihat bapak-bapak yang nih minum, nih kopi ambilin, gunting, sapu. Dan suami kalau sudah diberi kopi, Pak, kopi enak. Mau minum kopi? Ke sana? Bu, besok ngomong Pak nih. Saya lihat, seringkali saya melihat beberapa ibu-ibu sibuk, gitu ya, sibuk bapaknya baca Quran. Nih sibuk ya. Jadi kok aneh setelah nikah menjadi orang yang tegaan pada pasangannya. Tega melihat pasangannya repot dan dia tenang-tenang. Ini bukan penolong. Ini perbudakan. Dan dikatakan tidak hanya penolong. Saya membaca di dalam kamus umum, dikatakan bagus sekali tentang penolong itu. Dikatakan bahwa penolong itu membantu untuk mencapai sesuatu, membantu untuk mencapai sesuatu. Jadi tidak setiap saat. Dan dikatakan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan, sederajat. Tidak sama, tidak. Wanita dengan laki-laki beda banget. Memang beda. Udah itu aja ceramah. Saya suka emosi kalau gitu. Nanti amplopnya kasih ibu lah. Lihat, wanita itu bukan laki-laki dan laki-laki bukan wanita. Perempuan itu, lihat, perempuan itu senang disayang, dibelai, dipuji. Laki-laki enggak, langsung hajar, sikap. Coba di sini, Bapak sudah berapa tahun menikah, Pak? Berapa? 32. Setuju? 32 tahun. Maaf Pak, saya mau tanya, apakah Bapak hafal dalaman istri nomor berapa? Ya nggak perlu ngasih tahu nomornya, cuma tinggal gini aja. Saya juga tidak mau tahu, Bu. Tuhan Yesus. Ibu langsung, jangan kasih tahu Pak, jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Bu, maaf. Saya hanya mau mengatakan pria tidak pernah mengenal nomor suami istri. Pria selalu fisik. Bagaimana Pak? Dulu segini, sekarang segini loh. Fisik. Tapi perempuan pasti tahu nomornya suami. Betul atau tidak? Siapa yang beli celana dalam suami? Istri. Siapa yang beli celana dalam untuk pastor? Ibu yang di depan ini angkat jari. Romo Samuel korbannya. Saya ingat suatu saat saya ulang tahun. Ada encim-encim, ada tahu encim-encim? Pakai
Jim kan selalu pakai apa? Kain dengan baju yang renda-renda itu. Saya ulang tahun, Jim itu datang, Romo, ini hadiah. Apa Jim? Hadiah kok, pasti Romo senang. Lalu kita nyanyi ulang tahun, sudah happy birthday, sudah hanya ulang tahun. Lalu si Jim itu ngomong, Romo dibuka tuh, Romo dibuka. Saya kan harus menghargai orang tua. Saya karena begitu menghargai orang tua, saya buka dan isinya celana dalam. Lalu si Jim itu ngomong, Romo kan senang yang anti selip. Dan bapak yang terkasih nomornya percis nomor gue. Sampai saya tanya, Jim kok tahu nomor saya? Aku gitu, 3 hari yang lalu saya ke pasturan cari mana punya Mas Eko. Lalu saya tanya, lah kok hafal? Oh saya potret, Romo. Lalu saya ngomong, Cip tolong jangan dijadikan PP ya. Ini lihat, wanita dengan pria beda. Pria itu keras, gagah. Wanita itu lembut tapi kuat. Wanita itu kalau dikatakan tidak, jangan harap pergi. Nah, ngotot. Kalau pria enggak, oh ya sudah. Lihat saja, saya belajar dari ibu saya. Kalau udah nawar di pasar, gitu ya. Kang berapa? 500 neng, 500. 200 lah, 200. Ya udahlah 400 lah neng, 400. 200. Dia udah jauh balik lagi. 200 boleh nggak? 200. Jadi si mamnya tuh ngasih bukan karena dapat untung, tapi takut dibunuh oleh ibu saya. Ya udah neng, ambil lah gitu ya. Tapi jangan kesini lagi ya neng ya gitu ya. Kata bangkrut kata dia. Wanita itu tangguh, kuat, ulet. Berapa banyak kasus beberapa bapak-bapak sudah tidak bisa lagi. Udahlah putus asa. Istri yang mengatakan, ayo bisa Pak, terus. Betul atau tidak? Tepuk tangan untuk wanita. Maka saya kalau udah diminta untuk ngisi oleh ibu-ibu, aduh, susah gitu. Pastor bisa nggak? Nggak bisa Bu hari ini. Kalau tanggal ini nggak bisa juga. Ya udah terserah Pastor. Alah, kata saya itu. Kalau dengan bapak-bapak nggak bisa Pak, nggak bisa. Oh ya sudah Pastor. Lain waktu, amin. Tenang hatiku. Gitu ya. Itulah sebabnya Yesus di dalam perumpamaan janda yang mengetuk, perempuan, nggak ada duda yang mengetuk. Karena tahu perempuan itu kekuatannya adalah ngemeng-ngemeng. Loh, tanya pada para pastor, kalau perempuan kumpul, apakah tenang? Semua dibahas, dari harga terasi sampai Jokowi. Bicara. Maka di tempat tidur pun sama toh, istri ngomong terus suami. Ini ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa saya harus jelas, perempuan dan laki-laki itu sederajat dan komplementer, saling melengkapi. Saya lihat kalau bapak-bapak pulang, ayah saya kalau pulang, ibu itu sudah selalu menyiapkan nas gitel, teh nas gitel, teh
panas lagi kental. Bapak itu sebelum apa-apa, ibu itu sudah menyediakan satu mangkok, satu teko. Bapak tuh minum dia, itu ibu peka. Tapi saya pernah memberi rekoleksi para frater. Seharian ngomong, aqua pun gak dikasih. Jadi saya seharian cuma nelen air liur ya. Terus coba suami istri kalau pergi rekreasi di mana Makassar, satu lagi kata mana? Hah? Bukan Marino, Toraja. Anda ke Toraja pakai mobil pribadi, suami yang nyetir. Siapa yang menyiapkan segala-galanya kalau bukan istri? Suami itu terima jadi. Mah, jeruk ada. Dan sudah dikupas bersih. Mah, roti. Mah, minum. Berjenggot, bertato, wanita, ibu-ibu. Terima kasih bro. Saya mau ngomong apa tadi ya? Lalu, ya gara-gara minum itu. Lalu saya dengan para pastor mau pergi dari Bandung ke Bali bawa mobil sendiri bersama-sama. Itu sampai tol dekat Garut, saya mau aqua, nggak ada. Ya ampun, itu Bandung Bali, aqua aja nggak bawa. Itu laki-laki itu terima beres. Maka perempuan yang detail taruh sekali, itu hebatnya. Jadi bapak ibu lihat saja, gampang. Datang ke rumah pastoran, pegang furniturnya, debu. Coklat. Masuk ke susteran. Kenapa? Karena susteran gak ada kerjaan tiap hari. Gak ada suster loh, gak ada suster. Ada suster. Bukan di sini maksudnya. Ini suster swasta ya. Lalu yang harus kita lihat tidak hanya penolong yang sepadan, tadi dikatakan juga bahwa wanita itu diberikan oleh Tuhan anugerah. Jadi ini kenapa sih? Jadi hakikat manusia diciptakan adalah untuk menjadi anugerah, berkat. Saya banyak memberkati orang lain, maka orang lain itu akan menjadi bahagia. Maka saya bisa melihat mana orang yang hidupnya jadi anugerah atau tidak, ukurannya gampang. Pas meninggal banyak gak yang datang. Benar. Kalau pas meninggal banyak yang datang, orang ini memang sudah menjadi anugerah indah. Banyak orang merasa kehilangan. Tapi kalau pas meninggal cuma pastor paroki yang datang, ada sesuatu. Orang ini pergi pun tidak ada orang yang merasa kehilangan. Tidak ada orang yang merasa bersedih. Karena dia tidak pernah memberi manfaat untuk orang lain. Atau lihat juga, pertanyaan saya ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang tinggal di rumah. Kalau mendengar suara entah itu motor atau mobil suami datang, apakah perasaan Anda semakin gelisah? Ya, datang. Bahkan beberapa ibu-ibu di Bandung mengatakan, ya si borok kokok itu datang lagi. Jadi lihat di sana
bahwa saya itu harus menjadi anugerah bagi orang lain. Di dalam perkawinan, wanita itu tidak diambil, diberikan oleh Tuhan. Jujur, saya dulu kagum dengan orang-orang yang tidak menikah. Hebat. Tapi enggak, sekarang saya sangat kagum dengan suami istri yang bertahan dalam perkawinan bertahun-tahun. Saya hanya ngomong, kok kuat ya. Benar. Kalau saya gak akan kuat. Perempuan itu kan menariknya cuma sejenak toh. Dipandang makin lama haus. Saya pernah menikahkan orang, lalu baru 2 tahun saya tanya, Pak bagaimana istri? Segini kosong sekarang. Dulu begini, sekarang begini dua pastor.